Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya kembali mengajak kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku
kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau sama-sama katakan, kudus, Engkau kudus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan hati penuh ucapan syukur pada malam hari ini Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu, malam hari ini kami seluruh jemaat sidang jemaat Theophilus Blitar boleh ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini kami rindu mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Berbicaralah, ya Roh Kudus, mengurapi kami semuanya. Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Theophilus yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa 10 hari. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita biasanya merayakan ibadah 10 hari di gereja. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tahun ini kita merayakan ibadah doa 10 hari di rumah kita masing-masing. Tapi saya berharap situasi dan kondisi ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi kerinduan kita untuk terus belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar siapakah Roh Kudus. Kita sudah belajar apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanda-tanda dipenuhkan Roh Kudus, penghalang-penghalang dipenuhkan Roh Kudus. Dan di malam yang ke-8 ini, saya akan berbicara tentang karya Roh Kudus, seri yang pertama. Mari saya undang Bapak Ibu membuka Alkitab kita masing-masing
Kita akan baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Saya akan bacakan Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau Ia datang. Ia yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosanya. Dosa apa yang dimaksud di sini? Di ayat yang ke-9 dijelaskan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa yang dimaksud di sini adalah dosa ketidakpercayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus menyatakan dirinya, sebelum Yesus turun ke dunia ini, berita tentang Yesus, baik itu kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jauh-jauh hari sebelum Yesus menyatakan dirinya, para nabi sudah memberitakan, sudah menubuatkan siapakah Yesus itu. Tetapi bahkan sampai ketika Yesus sudah menggenapi nubuatan itu, ketika Dia benar-benar datang ke dunia ini, lahir, berkarya, mati, bangkit, dan naik ke surga, manusia tetap menolak Yesus. Manusia tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Karena itulah ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus meneruskan pekerjaannya yang ada di dunia ini. Dan salah satu karya dari Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa ketidakpercayaan. Jadi kalau saat ini sudah banyak manusia yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah banyak manusia yang menerima karya salib Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Itu karena karya dari Roh Kudus. Itu merupakan pekerjaan dari Roh Kudus. Bersyukur malam hari ini, Bapak Ibu Jemaat Theophilus, kalau kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kalau kita yakin Yesus adalah juru selamat, kalau kita yakin akan karya salib Yesus, itu berarti ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang akan yakin bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat yang dinantikan itu. Seringkali ketika kita bersaksi kepada seseorang yang belum percaya, ada dua reaksi dari orang itu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Dan kalau orang yang belum percaya itu percaya dengan kesaksian kita, itu bukan karena kita yang pandai bicara, tetapi karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menjamah hati orang tersebut. Roh Kuduslah yang membuka pengertian mereka sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Selanjutnya, setelah kita percaya, jangan hanya mengizinkan Roh Kudus itu singgah dalam hati kita. Jangan hanya kita izinkan Roh Kudus itu mampir dalam hidup kita. Tapi baiklah, kita mau undang Roh Kudus itu bertahta,
menguasai hidup kita, mengendalikan pikiran kita. Karena selanjutnya, kalau kita sudah percaya dan kita izinkan Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita lihat karya Roh Kudus yang kedua adalah menuntun kepada segala kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Ketika kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Seringkali ketika kita membaca firman Allah, ketika kita mendengarkan renungan firman Allah, kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak tahu apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita salah mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Seringkali ketika kita sudah tahu firman Tuhan, kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Kita ingin berbuat seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Seringkali yang kita lakukan adalah apa yang jahat. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 7. Kita akan baca Roma 7 ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bukankah seringkali kita juga seperti ini? Kita ingin berbuat baik, kita ingin melakukan firman Allah, tapi yang terjadi seringkali kita justru mengecewakan Tuhan. Kembali kita jatuh di lubang yang sama, kembali kita jatuh dalam dosa. Sejak manusia yang pertama jatuh dalam dosa, sejak manusia yang pertama tidak taat kepada firman Tuhan, manusia sudah kehilangan standar kekudusan. Dan sejak itu manusia cenderung untuk terus melakukan dosa. Seperti kita saat ini, kita ingin bertobat, kita ingin berbuat baik, tapi yang sering kali kita lakukan justru sebaliknya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak izinkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Kita tidak izinkan Roh Kudus itu mengendalikan pikiran kita. Dosa dimulai dari pikiran. Pikiran yang jahat akan melahirkan perbuatan yang jahat. Pikiran yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik. Kalau kita tidak menyerahkan pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka roh jahatlah yang akan mengendalikan pikiran kita. Sehingga bisikan-bisikan dari roh jahat itu secara tidak langsung akan mempengaruhi pikiran kita, membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan daging yang bertentangan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini izinkan Roh Kudus itu masuk
memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, mengendalikan pikiran kita. Sehingga ketika Roh Kudus itu mengendalikan pikiran kita, hati dan pikiran kita akan dibawa kepada pikiran Kristus. Hati dan pikiran kita akan diselaraskan dengan hati dan pikiran Kristus. Sehingga kita mengerti ketika kita membaca firman Allah, ketika kita mendengarkan firman Allah, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak salah mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu mengendalikan hati dan pikiran kita, Roh Kudus itu akan menuntun kita. Dan orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Ketika buah roh ini ada dalam hidup seseorang, maka dengan sendirinya perbuatan daging akan mati. Karena roh bertentangan dengan daging. Salah satu ciri seseorang yang pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus adalah dia memiliki pikiran serba mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita memiliki pikiran Kristus ini, kita tidak akan takut lagi menghadapi kesulitan apapun. Saat ini, semua mengalami kesulitan yang sama. Seluruh dunia mengalami kesulitan yang sama. Bukan berarti kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus kita akan terhindar dari kesulitan ini. Tidak. Kita pun akan alami kesulitan, akan alami masalah. Tapi ketika kita izinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, Dia akan berikan ketenangan. Dia akan berikan kekuatan dan kemampuan untuk melewati masalah yang ada. Di masa yang sulit ini, kami pun terdampak, terutama secara ekonomi. Toko yang Tuhan izinkan kami kelola mengalami penurunan omset yang cukup drastis. Tapi ketika kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan berikan ketenangan. Rasa takut itu tidak ada. Rasa khawatir itu tidak ada. Kami harus menanggung hidup 15 orang karyawan kami. Sementara omset turun drastis. Kami bertekad, kami tidak ingin merumahkan mereka. Kami tidak ingin mengurangi hak mereka. Kami tidak ingin mengurangi gaji mereka. Akan kami bertekad untuk memberikan mereka THR yang penuh. Meskipun situasi yang sulit. Tetapi secara logika itu sulit sekali, tidak mungkin. Tapi kami serahkan kepada Tuhan. Kami yakin kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah lakukan banyak sekali keajaiban dalam hidup kami. Kami yakin di tahun ini Tuhan pasti akan membela kami. Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Dan benar, ketika kami belajar bersandar kepada Tuhan, Tuhan lakukan suatu yang ajaib. Dia sediakan semuanya tepat pada waktunya. Ketika kami harus membayar karyawan, ketika kami harus memberikan THR mereka, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tuhan berikan hikmat bagaimana mengatur keuangan yang ada. Saat ini, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi. Kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Tapi ketika kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, ketika kita bawa hidup kita kepada Tuhan dan kita izinkan Roh Kudus itu masuk,
mengendalikan hati dan pikiran kita. Roh Kudus akan memberikan ketenangan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk kita melewati setiap masalah yang ada. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari undang Roh Kudus masuk, memenuhi hidup Bapak Ibu, memenuhi hidup jemaat Theophilus Blitar. Sehingga ketika Roh Kudus itu mengendalikan hati dan pikiran kita, kita memiliki pikiran Kristus, kita tidak takut lagi. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada kemampuan untuk menghadapi setiap masalah. Puji Tuhan, kita pujikan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka hati kami, masuk, kuasai hidup kami. Kuasai, kendalikan pikiran kami. Sehingga ketika pikiran dan hati kami dikendalikan oleh Roh Kudus, kami memiliki ketenangan. Kami memiliki kekuatan, kami memiliki kemampuan untuk menghadapi hidup ini. Malam hari ini, Roh Kudus penuhi jemaat-Mu satu persatu, pribadi lepas pribadi. Dalam mereka mau membuka hati, mengundang Roh Kudus masuk, memenuhi hidup mereka. Sehingga mereka boleh melihat betapa besar kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama Yesus kami bisa lakukan perkara yang besar. Jika kami memiliki pikiran Kristus, kami boleh lakukan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Teruslah
berkarya dalam hidup kami. Penuhi setiap sidang-Mu, sehingga mereka kuat. Mereka mampu menghadapi setiap kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami tidak takut. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Karena itu kami akan menjalani hidup kami dengan kekuatan yang baru, dengan kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati semua sidang-Mu pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, mampukan mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.